Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evan Krisnawijaya, mahasiswa dari program studi Manajemen Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Video ini adalah bagian dari tugas mata kuliah Literasi Manusia dan Pembentukan Karakter sebagai wujud nyata dari pembelajaran digital interaktif di ULBI. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat krusial dalam dunia kerja, yaitu kepemimpinan transformasional. Secara spesifik, saya akan menganalisis salah satu gaya kepemimpinan paling efektif, yaitu kepemimpinan transformasional. Gaya ini bukan sekedar memberi perintah, tapi tentang menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Ada 4 pilar utamanya. Yang pertama yaitu idealis influence atau menjadi panutan. Lalu ada inspirational motivation yaitu memberi inspirasi. Lalu ada intellectual stimulation mendorong kreativitas dan individualis consideration atau memperhatikan setiap individu. Pilar yang pertama, idealis influence. Pilar ini adalah fondasi dari kepemimpinan transformasional. Ini tentang pemimpin yang menjadi teladan atau role model yang dihormati, dikagumi, dan dipercaya oleh para pengikutnya. Pemimpin tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Nah, konsep utamanya adalah pemimpin adalah sebuah perwujudan dari prinsip dan etika yang mereka harapkan dari timnya. Pengikut ingin meniru pemimpin mereka karena mereka melihat adanya integritas, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi. Nah, perilaku dari kunci kepemimpinan ini adalah yang pertama, memiliki standar moral dan etika yang tinggi, lalu konsisten, ada keselarasan antara ucapan dan perbuatan, janji ditepati dan komitmen selalu dijalankan. Lalu pemimpin harus selalu mendahulukan kepentingan tim dan pemimpin berani mengambil tanggung jawab. Lalu pilar yang kedua adalah inspirational motivation. Pilar ini adalah tentang kemampuan pemimpin untuk mengartikulasikan visi masa depan yang menarik dan meyakinkan bagi para anggotanya. Pemimpin mampu membangkitkan semangat tim dan memberikan makna pada pekerjaan yang mereka lakukan. Konsep utamanya adalah pemimpin menginspirasi pengikutnya dengan menciptakan visi yang jelas dan optimis tentang masa depan. Mereka membuat tim merasa bahwa pekerjaan mereka penting dan merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Nah, perilaku dari kunci kepemimpinan ini adalah menyampaikan visi dengan jelas dan penuh gairah, lalu menunjukkan optimisme dan antusiasme. Lalu yang ketiga adalah membangkitkan semangat tim, dan yang terakhir adalah menetapkan standar yang tinggi namun realistis. Lalu, pilar yang ketiga adalah intellectual stimulation atau mendorong kreativitas. Pilar ini berfungsi pada upaya pemimpin untuk menantang asumsi, mengambil resiko, dan mendorong kreativitas serta inovasi dari para anggotanya. Pemimpin tidak memberikan semua jawaban, melainkan mendorong tim untuk berpikir. Nah, konsep utamanya adalah pemimpin menciptakan lingkungan yang aman bagi para pengikut untuk mempertanyakan status quo, mencoba pendekatan baru, dan memecahkan masalah dengan cara yang kreatif. Kesalahan dilihat sebagai peluang untuk belajar. Perilaku dari kunci kepemimpinan ini adalah yang pertama, menantang cara berpikir lama. Maksudnya adalah mengajukan pertanyaan seperti, mengapa kita selalu melakukannya dengan cara ini? Adakah cara yang lebih baik? Lalu yang kedua adalah mendorong inovasi dan kreativitas. Lalu yang ketiga adalah melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah tidak mengkritik ide yang berbeda setiap anggota. Dan pilar yang terakhir adalah individualist consideration atau perhatian pada setiap individu. Pilar ini menekankan peran pemimpin sebagai seorang pelatih atau coach atau mentor yang tulus peduli pada kebutuhan dan pengembangan pribadi setiap anggota timnya. Konsep utamanya adalah pemimpin mengenali bahwa setiap individu itu unik dengan kebutuhan, kemampuan, dan aspirasi yang berbeda. Jadi mereka memberi perhatian, dukungan, dan bimbingan yang disesuaikan secara personal. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah mendengarkan anggota secara aktif. Lalu yang kedua adalah bertindak sebagai mentor atau pelatih.
Dan yang ketiga adalah mengenali kontribusi setiap individu. Dan yang keempat adalah menyesuaikan tugas dan kemampuan dan minat para anggotanya. Bayangkan teman-teman, sebuah perusahaan logistik fiktif bernama Lancar Jaya. Tadinya manajer di sana hanya memberi target tanpa visi. Akibatnya karyawan merasa seperti robot. Tingkat turnover tinggi dan inovasi macet. Lalu datang seorang manajer baru yang menerapkan gaya kepemimpinan yang transformasional. Ia tidak hanya memberi target, tapi juga menjelaskan mengapa target itu penting untuk perusahaan dan untuk karir mereka. Ia mengadakan sesi brainstorming untuk mencari cara kerja baru. Nah, dan rutin melakukan sesi one by one untuk memahami aspirasi dari setiap anggota tim. Hasilnya, di perusahaan fiktif tadi yang saya sebutkan di perusahaan Lancar Jaya, semangat kerja tim akan meningkat. Lalu akan muncul ide-ide yang efisiensi dan loyalitas karyawan menguat. Inilah bukti nyata bagaimana seorang pemimpin bukan sekedar hanya menjadi bos, dapat mengubah nasib sebuah tim dan perusahaan. Ini menunjukkan bahwa peran seorang manajer SDM bukan hanya administratif, tapi juga strategis dalam membentuk para pemimpin masa depan. Pendekatan seperti inilah yang diajarkan di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Kami tidak hanya belajar teori, tapi juga didorong untuk menerapkannya dalam karya nyata, seperti video ini. Ini adalah cara ULBI memastikan mahasiswanya siap menjadi pemimpin yang kreatif dan berdampak di era digital.